channel Al-Insyirah TV. Baik, kita lanjutkan pembelajaran untuk membaca kitab. Dan kita ambil contoh di sini adalah ada kata kataba, ustad, amama, kemudian al-fasl. Baik, kita lihat untuk kalimat ini. Kemudian kalimat yang kedua adalah qara'a at-talib al-Quran fi dan al-masjid. Baik, kita lihat untuk kata kataba al-ustad amama al-fasl. Jadi kata kataba ini dia berharokat fathah semua karena kedudukannya dia sebagai kata kerja sebetulnya. Nah, kataba artinya menulis. Kemudian kalau dia ada kata kerja, menulis kan termasuk kata kerja, berarti dia harus ada pelakunya. Nah, maka pelakunya adalah al-ustad. Nah, al-ustad ini kita berikan harokat dhammah pada huruf dzalnya karena tadi kedudukannya sebagai subjek atau pelaku. Kalau kataba kan tadi kata kerja atau predikat. Al-ustad artinya guru. Nah, kedudukannya di sini sebagai subjek. Jadi katabal ustadu. Nah, kembali kepada kata kataba. Kataba di sini menunjukkan kata kerja yang telah lampau. Artinya telah berlalu. Cirinya adalah biasanya dia berharokat fathah semua atau fathah kasrut fathah. Tapi umumnya biasanya paling umum adalah dia 3 huruf. Nah, jadi kata kerja yang bermakna lampau yang biasanya 3 huruf itu seringkali berakhiran dengan harokat fathah. Jadi katabal ustadu. Kemudian amama ini kita baca amama artinya di depan dan dia termasuk keterangan sebetulnya, keterangan tempat. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan zorob. Kalau kataba tadi kita sebut dengan fi'il, predikat, al-ustad, subjek kita sebut dengan fa'il dalam bahasa Arab, sedangkan amama kita sebut dalam bahasa Arab dengan zorob zaman, zorob atau keterangan yang menunjukkan waktu. Nah, di sini kita permudah dengan kata atau istilah kata bantu saja. Jadi semua zorob kita sebut dengan kata bantu. Ini untuk mempermudah istilah saja dalam bahasa Indonesia. Jadi kata bal ustadu amama. Nah, al-fas kita baca al-fasli, artinya kelas. Nah, al-fasli ini kita berikan harokat kasroh dikarenakan ada kata bantu. Jadi setiap kata yang menunjukkan isim kemudian diawali oleh kata bantu itu seringkali dia kasroh, umumnya kasroh. Kalau dalam istilahnya kita sebut dengan majrur. Jadi umumnya kasroh, walaupun nanti akan ada kata yang diawali oleh kata bantu bisa jadi tidak dengan kasroh, tapi umumnya kita dengan kasroh. Artinya kelas. Nah, kita sebut dengan dalam istilah bahasa Indonesia jadi kata tempat. Jadi katabal ustadu amamal fasli. Kataba predikat, al-ustadu subjek, amama kata bantu, al-fasli kata tempat. Kataba dalam bahasa Arab itu fi'il, al-ustadu fa'il, amama dzarab zaman, al-fasli itu kita sebut dengan keterangan saja, keterangan tempat. Nah, selanjutnya kata qara'a. Nah, qara'a ini 3 huruf diakhiri dengan harokat fathah, berarti ini termasuk kata kerja. Artinya membaca. Nah, ini kita sebut dengan predikat istilah dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan fi'il. Sehingga kalau ada predikat atau kata kerja pasti ada pelakunya. Nah, pelakunya adalah at-talibu. Nah, setiap pelaku itu umumnya dengan dhammah. Keadaannya marfu biasanya. Jadi setiap pelaku atau subjek itu umumnya dengan dhammah. Nah, kemudian kita lihat di sini Al-Quran. Telah membaca seorang siswa Al-Quran. Berarti Al-Quran di sini kedudukannya sebagai objek. Nah, setiap objek umumnya itu dengan fathah. Sekali lagi, setiap objek umumnya dengan fathah. Tapi bisa juga nanti ada objek yang tidak dengan fathah. Jadi kita ambil umumnya saja dulu. Nah, kata Al-Quran ini kedudukan sebagai objek. Jadi qara'at talibu Al-Qur'ana. Nah, kata Al-Qur'ana atau objek dalam bahasa Arab kita sebut dengan maf'ulun bih. Kemudian fi kita kata bantu, berarti kata al-masjid itu harus dengan kasroh karena diawali oleh kata bantu. Fi di sini kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan harfu jar. Jadi fil masjidi. Nah, kita sebut istilahnya di sini dengan kata tempat. Oke, jadi qara'at talibu al-Qur'ana fil masjidi. Telah membaca seorang siswa Al-Quran di dalam masjid.
Nah, kata katabal ustad, kita kembali ke kalimat pertama, katabal ustadu amamal fasli. Ini diawali dengan kata kerja. Nah, bisa juga kata al-ustadznya atau pelakunya itu di awal. Jadi di awal sebelum kata kataba. Jadi kalau kita letakkan kata al-ustadu di awal, dia masih sama al-ustadu. Kemudian kedudukannya dia di sini bisa menjadi subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia masih menjadi subjek. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebetulnya dia bukan subjek. Tapi ini untuk memudahkan, jadi anggap saja al-ustadu di sini kedudukannya masih subjek. Kemudian katabanya masih bertulisan sama kataba. Jadi al-ustadu kataba amamal fasli. Maknanya sama, al-ustad telah menulis amamal fasli di depan kelas. Kalau tadi yang awal katabal ustadu amamal fasli, telah menulis seorang ustad di depan kelas. Kalau yang kedua al-ustadu kataba amamal fasli, seorang ustadz telah menulis di depan kelas. Nah, maknanya lampau. Tapi kalau dalam kedudukan, kalau untuk katabal ustadu amamal fasli, kalimat pertama itu kita sebut dengan istilah dalam bahasa Arab itu jumlah fi'liyah. Jadi jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Setiap kalimat yang diawali dengan kata kerja kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Kalau yang kedua, al-ustadu kataba amamal fasli, yang bawah ini, ketika al-ustadznya di depan, kita sebut dengan jumlah ismiyah. Jadi jumlah atau kalimat yang dimana diawali dengan isim. Nah, kedudukannya di sini al-ustadu sebetulnya sebagai mubtada, isim di awal kalimat, dan dia selalu domah. Katabanya di sini fi'il. Tapi fa'ilnya sebetulnya ada domir huwa, dan huwanya kembali kepada kata ustad. Huwa sendiri artinya dia. Jadi al-ustadu, seorang ustad, kataba, dia telah menulis. Jadi dianya kembali sebetulnya kepada al-ustad. Kemudian untuk yang qira'a at-thalib sama, ketika at-thalibnya dia di awal atau terletak di depan, maka menjadi at-thalibu qira'a al-Qur'ana fil masjidi. Kedudukannya sama seperti al-ustadu kataba, at-thalib dia menjadi jumlah ismiyah, kalau yang di atas qira'a at-thalib itu jumlah fi'liyah. Nah, maknanya sebetulnya sama. Nah, selanjutnya ketika kata al-ustadu kita rubah. Kalau al-ustadu itu kan laki-laki. Bagaimana kalau seorang perempuan, al-ustadzah? Maka kata al-ustadu berubah menjadi al-ustadzatu, ditambahkan yang namanya tamar butoh. Jadi ditambahkan tamar butoh. Al-ustadzatu dia karena isim di awal kalimat berarti dia domah. Umumnya dengan domah. Al-ustadzatu, kemudian katabanya berubah menjadi katabat. Jadi bedanya antara laki-laki dengan perempuan, kalau untuk kata kerjanya atau predikatnya, dia ditambahkan dengan tak tanis. Jadi al-ustadzatu katabat amamal fasli. Nah, kemudian kalau yang ketika dia di awal, katabatnya dia di awal menjadi katabat al-ustadzatu amamal fasli. Jadi seperti halnya yang laki-laki. Kemudian kalau yang at-talib seorang siswa, kalau seorang siswi berarti at-talibatu qara'at al-Qur'ana fil masjid. Kalau qira'atnya di depan berarti qara'at at-talibatu al-Qur'ana fil masjid. Jadi perbedaannya antara laki-laki itu adalah ada tamar butoh untuk subjeknya, untuk kata kerjanya atau predikatnya, dia ditambahkan dengan tak ta'nis. Baik dia posisinya dalam keadaan jumlah fi'liyah, jumlah yang menunjukkan diawali dengan kata kerja, ataupun dengan jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Baik, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.